Teman-teman, barusan kita simak materi dari Dr. Inge mengenai FMEA. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Gusmanto APT MBA. Ada dua materi, yaitu materi manajemen resiko dan analisis dan evaluasi manajemen resiko. Kepada Bapak Gusmanto APT MBA, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk saja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu moderator atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ini teman-teman nggak loyo ya. Memang jam-jam segini itu memang jam-jam yang sangat rawan gitu. Jamnya jam rawan ya, karena jam-jam segini kan memang enaknya itu makan gitu ya, dan tidur gitu ya. Orang itu kalau sudah banyak makan ya, terus konsentrasi terpusat di perut, akhirnya ngantuk dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan di kesempatan saat ini teman-teman masih bersemangat ya berkaitan dengan kita akan kaji bagaimana proses manajemen risiko ini bisa kita laksanakan. Baik, Mas, silakan slide. Oke, teman-teman sekalian, kemarin sebenarnya sudah dijelaskan cukup detail ya berkait dengan risiko oleh Dr. Igun pada saat membahas terkait dengan identifikasi risiko. Jadi sebenarnya yang paling baku bukan resiko ya, tapi risiko ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tulisannya yang benar seperti ini ya gitu ya. Risiko gitu ya, bukan resiko ya. Resiko kan orang Jawa gitu ya. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, gambar ini berisiko sekali. Ya, sudah motornya berlima ya, sedangkan ya mengendarai pakai handphone, terima telepon, ini berisiko sekali. Gitu ya. Jadi jangan coba-coba gitu ya, karena ini high risk gitu ya. Baik, di gambar yang lain silakan Mas, kita tampilkan. Nah, ini juga berisiko. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya, jadi ada berapa? 1 2 4 5. Ada 5 orang yang kemudian naik ya di tangga. Ini berisiko sekali. Gitu ya. Nah, slide berikutnya. Ah, ini apalagi ini, ya. Sudah masang listrik ya sendirian, 2 orang gitu ya. Nah, ini berisiko sekali. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali kemudian risiko yang ada di sekitar kita. Jadi betul memang bahwa risiko itu memang tidak bisa kemudian dihilangkan. Gitu ya. Risiko itu tidak bisa dihilangkan. Oh, contoh COVID-19 ini kita ini termasuk orang yang berisiko gitu ya, karena kita berada di zona merah gitu ya. Di saat yang lain mungkin berada atau menjauhi zona merah, kita tiap hari zona merah gitu ya. Mungkin yang lain itu heran ketika saat ini Banyumas zona merah. Kalau kita emang tiap hari zona merah gitu ya. Dari sejak berarti bulan apa ya? Februari ya. Itu kita sudah berada di zona merah gitu ya. Kenapa? Karena kita rumah sakit gitu ya. Oke, slide. Nah, bagaimana dengan rumah sakit? Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita itu berada di rumah sakit. Ya, rumah sakit itu sebuah sistem yang cukup dan bukan cukup ya, sangat rumit. Ya, jadi jangan dikira bahwa rumah sakit itu juga tidak berisiko. Tadi barusan saya cerita bahwa COVID-19 ini salah satu yang high risk. Mungkin teman-teman sudah ada yang bertumbangan ya, artinya ya diuji dengan virus ini. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian bahwa bagaimana cara mengubah stres ya menjadi bahagia gitu. Ini mudah-mudahan tadi sudah ada sedikit siraman rohani gitu ya. Jadi kalau tiap hari kan kita sudah ada santapan jasmani gitu. Mudah-mudahan tadi itu sudah ya ada sedikit santapan rohani gitu ya. Karena tadi itu dikatakan bahwa ternyata kebahagiaan itu hidayah gitu ya. Gitu. Jadi makanya berbahagialah ya kalau ada teman-teman yang saat ini berbahagia. Kenapa? Artinya teman-teman mendapatkan hidayah. Banyak orang yang mengatakan bahwa bahagia itu pilihan. Saya kira itu betul juga, gitu ya. Karena ada orang yang kemudian terus-menerus dia tidak bahagia. Kenapa? Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu sekali lagi adalah pilihan. Dan kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita rasakan kalau kita bersyukur, gitu ya. Jadi ini yang menjadi clue-nya atau poinnya. Kalau kita bersyukur, insya Allah sih kita akan bahagia.
gitu ya. Jadi jangan kemudian kita melihat sesuatu yang tidak ada dalam diri kita, tapi lihatlah yang sudah ada dan sudah kita nikmati. Maka situlah kemudian akan muncul kebahagiaan. Gitu. Mungkin orang pada bingung ya, bukan bingung, pada iri. Yang lain pada WFH, kita kan nggak WFH. Loh, kita juga WFH gitu. Cuman hanya bukan home, tapi hospital gitu ya. Kan sama aja WFH gitu ya. Iya. Ya artinya apa? Artinya sama-sama WFH gitu ya. Dan tidak ada masalah sebetulnya. Ya artinya kalau yang lain pada WFH, insya Allah kita juga WFH. Dan kalau kita bertujuan bahwa bekerja itu adalah ibadah, ketika yang lain WFH di rumah dia tidak beribadah, kita bekerja menjadi ibadah. Artinya siapa yang pahalanya banyak? Kita apa mereka yang WFH di rumah? Ya kita. Karena kita yang berjibaku dan berada di garis terdepan. Baik, artinya sekali lagi rumah sakit itu beresiko sekali. Ya, mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Nih, contohnya ya. Patient safety. Jadi rumah sakit itu bukan hanya masalah pasien, ya. Padat modal. Padat modal itu artinya apa? Modalnya oke. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin rumah sakit, Anda nggak cuma butuh 1 miliar, 2 miliar, mungkin sampai ratusan miliar. Ya, kebetulan saya di rumah ada apotek. Bikin apotek aja mumet gitu ya. Apalagi bikin rumah sakit. Ya. Jadi kemarin saya perpanjangan apotek ya. Jadi saya bisa merasakan ya. Oh ternyata memang agak ini ya gitu. Apalagi rumah sakit. Ya. Itu baru pikirannya, belum apa uang yang dikeluarkan gitu ya. Jadi padat modal ini benar gitu ya. Artinya kalau tidak bisa dikelola dengan baik ini high risk gitu ya. Pada teknologi jangan salah, rumah sakit itu harus high tech. Ya. Makanya teman-teman di IT itu vital sekali. Iya. Bagaimana agar jauh lebih efektif dan lebih efisien? Caranya apa? Pada teknologi. Jadi kan sekarang kan sudah paperless office harusnya, ya. Sudah jangan tidak ada zamannya lagi ya. Sudah harus ada revolusi, ya, antara menulis menuju ke mengetik. Nah, jadi sekarang itu harusnya sudah tidak menulis resep, tapi sudah mengetik resep. Bahkan mungkin ke depan bukan mengetik, tapi ngomong resep gitu ya. Jadi ini Pak Dokter nanti bukan tidak mengetik, tapi ngomong amoksisilin. Nah, nanti komputernya ngetik sendiri amoksisilin gitu ya. Harusnya sudah seperti itu mungkin ya ke depan gitu ya. Padat karya rumah sakit itu mesti karyawannya banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman sebarang aja kan sudah 500 lebih gitu ya. Jadi jangan salah ya, mengatur orang itu berat dan susah. Kenapa? Karena orang itu relatif ya. Orang itu punya pikiran sendiri-sendiri. Dan ini berisiko gitu ya. Baik, padat profesi. Ini juga penting. Ya, di rumah sakit itu macam-macam profesinya. Gitu ya, dari dokter, perawat, penunjang, macam-macam gitu. Dan masing-masing profesi tentu punya kekhususan sendiri-sendiri. Nah, ini rawan konflik. Artinya apa? Risikonya tinggi. Terus apa lagi? Padat prosedur. Wah, kalau kita lihat buku SOP, namanya SOP itu tebelnya minta ampun. Kan gitu ya. Bahkan saking tebelnya mungkin jarang dibaca gitu ya. Iya, karena kan SOP tidak dibaca, tapi dilaksanakan. Gitu ya. Kalau dibaca percuma, kan gitu ya. SOP itu harus dilaksanakan. Oke, padat mutu artinya apa? Mutunya memang harus dipertanggungjawabkan. Rumah sakit itu ada SPM-nya. Gitu ya. Jadi kerjanya tidak sembarangan bekerja. Oke, padat masalah apalagi ini. Sedikit terlambat saja dikomplain. Farmasi ini salah satu yang sering dikomplain gitu ya. Nunggu batas suwe itu. Iya. Jadi contoh ya. Padat kesalahan, padat error. Nah, ini yang kita akan bahas detail. Kenapa? Karena banyak sekali potensi-potensi itu padat itu akhirnya padat potensi resiko padat kesalahan. Jadi memang rumah sakit itu padat risiko. Gitu ya, high risk gitu ya. Makanya saya tulis di situ itu RS itu ya rumit semua gitu ya. Rumit semua dan rumit semaunya gitu ya. Ya maunya kan rumit gitu ya. Baik, slide Mas. Oke. Bagaimana definisi risiko menurut KBBI? KBBI apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Itu yang saya tadi sampaikan ya. Risiko itu adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan dan tindakan. Jadi ya ini mindset cara kita berpikir ya. Kalau orang berisiko itu kan memandang risiko itu sesuatu yang tidak enak, itu namanya risiko. Ya sama dengan masalah gitu ya.
Cuma nanti saya coba jelaskan masalah itu bedanya apa dengan risiko. Orang kan kalau ngomong risiko itu mesti yang tidak mengenakan. Kan gitu ya. Jarang ada orang mengatakan, nanti kamu jangan ke sana. Kenapa? Nanti kalau kamu ke sana, kamu jadi kaya. Risikonya kaya. Kan kayaknya nggak make sense gitu ya. Kenapa? Karena risiko itu mesti sesuatu yang tidak mengenakan. Gitu. Kayak masalah. Masalah juga begitu. Kamu tuh gimana sih? Kamu bermasalah terus sih. Kenapa? Kamu kok kaya terus? Kan nggak matching gitu ya. Kenapa? Ya, risiko itu begitu. Risiko itu sesuatu yang memang negatif dalam perspektif kita gitu ya. Nggak mungkin gitu. Risikonya apa? Kamu kalau belajar terus, risikonya jadi pinter. Ya, jenis itu betul ya, tapi kan tidak make sense gitu ya. Oke. Dalam definisi yang lain, risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi ini teman-teman ini penting sekali bahwa kita semua punya tujuan, kita punya sasaran, gitu ya. Dan ada kondisi-kondisi tertentu di mana kemudian sasaran dan tujuan itu tidak terlaksana. Nah, ini disebut dengan risiko. Artinya ketidakpastian itulah yang kemudian dikatakan sebagai risiko. Gitu ya. Oke, slide. Nah, ini teman-teman kita harus bisa membedakan ya. Apa sih jenis masalah, apa sih jenis risiko? Gitu ya. Jadi, masalah itu artinya sesuatu yang apa ya? Terjadi saat ini. Sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tapi itu terjadi saat ini. Gitu ya. Jadi beda dengan risiko. Kalau risiko itu baru potensi. Gitu ya. Jadi kalau ada gelas gitu ya di pinggir meja, ini nih risiko gitu. Kenapa? Risiko jatuh. Kan gitu ya. Begitu kelontang, gelasnya jatuh ke bawah, pecah. Nah, ini masalah. Gitu ya. Jadi bisa membedakan ya. Jadi kalau gelasnya di pinggir meja, ini risiko. Risiko apa? Risiko jatuh. Nah, tapi kalau gelasnya itu jatuh, pecah, nah itu baru masalah. Jadi berbeda ya. Jadi perspektifnya berbeda, perspektif waktunya. Baik, slide. Hasad ini bisa jadi masalah, bisa jadi tidak, ya. Slide. Ya ini contoh, ya. Ada singa, ya. Singa itu pada bekal macan lah ya, gitu. Ya Banyumas ke, kadang nih orang ngomong Banyumasan kan tukar enak ya. Jadi mohon maaf ini keterlepasan sendiri ini masalahnya ya. Tidak ada skenario-nya gitu. Ini ada singa ya. Singa itu kalau dibiarkan, ini high risk. Bagaimana caranya agar tidak high risk? Di kandang dong. Gitu ya. Kalau singanya di kandang itu masih ada risikonya, tapi menjadi low risk. Risikonya jadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus pahami. Oke, slide berikutnya. Jadi sebetulnya siapa sih pemilik risiko? Gitu ya. Nah, pemilik risiko itu adalah semuanya. Gitu ya. Jadi pemilik risiko itu semuanya. Jadi dari manajemen, dari direktur, top manajemen sampai dengan apa? Lower manajemen gitu ya. Dari direktur sampai teman-teman yang paling bawah itu semuanya berisiko. Gitu ya. Jadi bicara risiko itu siapa sih pemiliknya? Ya pemiliknya semuanya. Gitu. Bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Semuanya itu pemilik risiko. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara berkaitan dengan risiko juga sebetulnya dan seharusnya semuanya itu melek terhadap risiko, care terhadap risiko. Makanya kemarin di hari yang pertama kita coba untuk membangun teman-teman semuanya agar teman-teman bisa lebih peduli dengan risiko. Caranya gimana? Caranya tolong tulis ya. Tolong identifikasi risiko yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Semakin banyak risiko yang kemudian Anda list, itu artinya Anda semakin care terhadap risiko. Anda semakin care terhadap patient safety. Anda semakin care terhadap potensi masalah yang nanti akan terjadi pada kemudian hari. Oke, so kesimpulannya. Pertama, semua orang adalah mempunyai sasaran kerja. Saya kira semuanya seperti itu ya. Kita kan bekerja di rumah sakit toh, dan kita kan semuanya ada tujuannya. Tujuan kerja di rumah sakit kan mesti ada ya gitu ya. Oleh karena itu semua orang pasti punya target kerja, pasti punya sasaran kerja, pasti punya tujuan kerja. Gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang adalah risk owner. Ini kesimpulannya ya. Semua orang adalah pemilik risiko. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak punya risiko. Mungkin sama aja dengan tidak ada orang yang tidak punya masalah. Gitu ya. Kenapa? Ya yang tidak punya masalah ya orang meninggal saja gitu ya. Kenapa? Karena masalahnya selesai. Gitu. Orang gila aja kadang punya masalah kok. Tenang saja gitu ya. Jadi orang gila pun ada masalah. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, jangan sibuk, sok sibuk." Iya, karena semuanya sibuk. Jangankan kita, orang gila aja sibuk. Gitu ya. Pagi-pagi gawani kresek ngetan gitu ya. Sore-sore gawani kresek ngulon. Mereka sibuk. Bahkan saking sibuk wong edan ki ora kelalin kalau adus gitu ya. Gitu. Itu sibuk ya. Artinya apa? Semuanya adalah pemilik risiko. Oke, yang ketiga. Semuanya harus mempunyai pemahaman untuk menangani risiko yang ada. Kenapa? Kita semua punya sasaran kerja. Dan sasaran kerja itu berpotensi untuk tidak terlaksana ketika ada risiko. Oleh karena itu, kita harus bisa menangani risiko yang berpotensi muncul. Yang keempat, semua orang akan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Jadi ini, poinnya di sini. Jadi teman-teman, kita semuanya harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Jadi kalau bisa jangan ada orang mengatakan, oh itu kan urusannya dia. Ini urusannya dia. Jangan begitu. Ya, kenapa? Karena risiko itu milik kita semuanya. Oke, baik. Lanjutkan Mas. Ya, ini pengelompokan risiko di rumah sakit ya. Jadi risiko rumah sakit itu macam-macam. Ada dilihat dari perspektif strategisnya, keuangannya, ya, reputasinya, terus kepatuhannya operasional itu dilihat dari berbagai macam perspektif, gitu ya. Keuangan, oh kalau BPJS gak cair, itu risiko keuangan. Bagaimana nanti bisa membayar gaji pegawai? Bagaimana membagi jasa pelayanan? Kalau BPJS tidak cair, itu high risk keuangan, gitu ya. Operasional, oh apalagi operasional. Risiko klinis itu banyak sekali, gitu ya. Terus apa? Reputasi, oh reputasi juga, gitu ya. Jangan sampai kemudian reputasi itu menjadi dan mengurangi semangat kita, gitu ya. Gitu. Artinya reputasi itu harus dijaga. Ya makanya dulu pernah ada pelatihan berkaitan dengan memanage senyum. Itu penting sekali karena reputasi, gitu ya. Jangan sampai kemudian reputasi kita hancur gara-gara apa? Iya, di sana karyawannya orang bisa senyum dan besengut kabeh. Nah, tidak boleh begitu ya. Makanya harus service excellent dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini ruang lingkup manajemen risiko di rumah sakit. Tadi saya kira sudah saya sampaikan sekilas. Kita beralih ke berikutnya. Slide. Oke, so apa sih manajemen risiko itu? Sebenarnya kemarin juga sudah sedikit sudah dibahas ya. Jadi ManRisk adalah budaya, proses, struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang-peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan. Ya ini kalau kita melihat dari definisi. Jadi memang definisinya itu memang macam-macam ya. Kalau kita lihat di ISO misalkan ya, di ISO ManRisk itu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko. Gitu. Jadi minimal ada dua definisi itu yang nanti bisa kita pegang. Baik, slide berikutnya. So, manfaat ManRisk apa? Manfaat ManRisk satu. Ini sangat bermanfaat ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Makanya memang ini penting sekali. Saya sih memang bermimpi ya, bagaimana agar proses perencanaan kita di rumah sakit ini didasarkan dari pertimbangan manajemen risiko. Itu bagus sekali. Jadi tiap akhir tahun itu kan kita mengusulkan gitu ya, mungkin masing-masing instalasi, masing-masing bagian unit itu mengusulkan usulan untuk tahun berikutnya. Nah, alangkah indahnya ketika kemudian usulan-usulan itu pertimbangannya bukan tidak lain adalah manajemen risiko. Gitu. Oh, kenapa sih farmasi mengusulkan ini? Oh iya, karena berdasarkan atas kacamata kami melihat identifikasi risiko dan seterusnya, FMEA-nya begini-begini, akhirnya kami mengusulkan ini. Wah, itu indah sekali gitu ya. Baik, yang kedua, efektif dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi.
Jadi menris itu sangat bermanfaat untuk apa? Agar proses keduanya itu bisa tercapai. Jadi kita itu kan bekerja bukan hanya efektif, tapi juga harus efisien. Bukan hanya bekerja itu sesuai dengan target, tetapi bagaimana caranya agar target yang kita capai itu tercapai, tetapi dengan sumber daya yang sedikit mungkin. Jadi kan bedanya di situ. Efektif itu apa? Efektif itu tujuan tercapai itu efektif. Efisien apa? Efisien itu adalah sumber daya yang kemudian kita gunakan itu lebih kecil. Gitu ya. Jadi makanya kedua hal itu sering sekali digabung. Ya kenapa? Karena itu penting sekali. Kalau saya mau ke Baturadden, gitu ya. Kan kita bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, gitu ya. Keempat-empatnya sama-sama efektif. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih efisien? Keempat-empatnya sama-sama efektif. Kenapa? Ya sama-sama bisa. Anda naik motor ke Baturadden ya nanti sampai, naik mobil ya sampai, naik sepeda juga sampai, bahkan Anda jalan kaki pun sampai gitu ya ke Baturadden. Artinya apa? Karena semuanya efektif. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu efisien? Mana di antara empat itu yang lebih efisien? Kalau Anda naik mobil, Anda butuh 100.000. Naik motor, Anda butuh 50.000. Naik sepeda, butuh 25.000. Jalan kaki, mungkin 200.000 kali ya, pijetnya sih ya. Gitu. Artinya apa? Mana pengorbanan yang paling kecil, itulah yang paling efisien. Dan di Menris ini bisa dilakukan proses analisis seperti itu. Oke, terus apa lagi? Pertimbangan logika. Jadi yang keempat pertimbangan logis, terus dampak kerugian. Jadi teman-teman sekalian, pertimbangan Menris ini penting ya. Kalau kita mau investasi, itu juga bisa nanti menggunakan. Oh, tahun depan kita mau beli CT scan. Mulai dari sekarang kemudian disusun Menrisnya. Oh, CT scan itu potensi terjadi kegagalan, potensi terjadi risiko itu apa saja. Kita bisa lakukan. Identifikasi permasalahan. Sehingga nanti suatu saat nanti terjadi permasalahan yang kemudian pernah direncanakan, minimal kita sudah tidak kaget lagi gitu ya. Ya. Nilai organisasi dan seterusnya. Oke, Mas, slide berikutnya. So, ya ini integrasi manajemen risiko berkaitan dengan akreditasi. Jadi di akreditasi, apalagi yang SNARS 1.1 ini, itu memang sudah mengkombin ya manajemen risiko di dalam standar-standar yang ada di akreditasi. Oke, kita lewati saja slide. Ya, ini berkaitan dengan value creation and protection. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara rumah sakit, ya rumah sakit kompleks ya. Sehingga banyak hal yang harus kita kerjakan bagaimana caranya agar mutunya tetap terjamin. Tetapi biayanya juga tidak membengkak kan gitu ya. Dalam istilah yang lebih populer itu adalah kendali mutu dan kendali biaya. Jadi, oke, slide Mas. Oke, ini yang sering sekali kita pakai ya. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perubahan. Ada proses PDCA gitu ya. Plan, do, check, and action gitu ya. Plan kita merencanakan gitu ya. Do kita mengaplikasikan, check kemudian kita melakukan controlling, dan action kita melakukan proses perubahan. Dan ini yang terus kemudian ya seperti siklus gitu ya. Dalam bahasa manajemen itu disebut dengan total quality management gitu ya. Continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus dilakukan. Dan kita juga menganut hal yang sama gitu ya, PDCA gitu ya. Oke, lanjutkan Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini membahas detail berkaitan dengan proses manajemen risiko. Jadi proses Menris itu diawali dari penetapan konteks. Ya. Jadi kalau kita lihat alurnya, bagannya, pertama itu adalah penetapan konteks. Yang kedua adalah penilaian risiko, dan yang ketiga adalah penanganan risiko. Gitu ya. Pertama penetapan konteks. Jadi kita dalam konteks ini mungkin bisa slide berikutnya Mas bilang. Persiapan konteks, persiapan atau penetapan konteks. Ini isinya apa? Pertama kita pastikan
di area mana main risk ini akan kita laksanakan. Gitu ya. Tentu ini sangat fluktuatif ya. Tentu sangat sporadis. Mungkin di kalangan manajemen, mungkin di bagian pelayanan atau mungkin di penunjang atau mungkin di bagian-bagian yang lain, di keuangan, di kepegawaian, macam-macam ya. Tapi kita harus ketetapan dulu, ini konteksnya apa? Gitu ya. Konteksnya di mana gitu ya. Terus berikutnya apa sasarannya? Apa tujuannya? Gitu ya. Ini dalam langkah pertama, penentuan konteks. Terus kita juga harus tetapkan juga apa faktor pendukungnya, apa faktor penghambatnya, gitu ya. Ini tegakkan konteks itu artinya di situ, yaitu langkah pertama dalam proses manajemen risiko. Oke, slide berikutnya. Oke, langkah kedua, identifikasi risiko. Ini yang kemarin sebenarnya sudah dibahas cukup panjang lebar oleh Dr. Igun ya. Identifikasi risiko. Ini penting sekali teman-teman sekalian, karena kan kita tidak mungkin gitu ya memberikan solusi terhadap problem masalah itu kalau kita tidak tahu masalahnya ada di mana. Kan gitu ya. Ya, kita tidak akan bisa memberikan obat kalau penyakitnya itu nggak tahu kan gitu. Jadi, ya identifikasi risiko itu penting sekali. Gitu ya. Jadi pertama, identifikasi risiko merupakan langkah pertama dalam asesmen risiko, dalam penilaian risiko. Gitu ya. Kita harus identifikasi dulu, ini masalahnya apa. Gitu ya. Terus di dalam konteks identifikasi risiko ini juga kita akan mengidentifikasi proses yang sedang berjalan seperti apa proses kerjanya. Gitu ya. Makanya ini agak detail ya. Terus identifikasi risiko dapat menghambat sasaran, ada di mana penghambatan terhadap sasarannya. Ya, jadi ini yang kemudian harus kita jawab pada saat kita melakukan identifikasi risiko. Jadi kalau nggak salah di Selasa kemarin saya sudah coba bagikan template-nya gitu ya. Template identifikasi risiko gitu ya. Jadi kegiatannya apa, terus kemudian tujuan kegiatan itu apa, terus pernyataan risikonya apa, terus sebabnya apa, kan gitu ya. Terus dampaknya bagaimana gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan diisi. Kemarin sudah ada yang masuk ke saya, ini luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang kemarin sudah store ya. Padahal kemarin sudah kita sampaikan nanti di store pada tanggal 15 Desember gitu ya. Tapi ini kemarin sudah ada yang store ke saya. Ini luar biasa gitu ya. Ini orang yang betul-betul care dengan risiko gitu ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah store ke saya. Dan sekali lagi teman-teman yang belum nanti silakan di list lagi. Dan semakin banyak artinya teman-teman semakin care, semakin peduli terhadap risiko. Luar biasa. Oke, slide berikutnya. Identifikasi risiko kita bisa lakukan dengan dua jalan. Gitu ya. Pertama, kita proaktif. Wah, gitu. Ini bagi orang yang senang mikir itu proaktif gitu ya. Wah, dikotek-kotek. Brainstorming gitu ya. Rembukan gitu ya, musyawarah gitu ya. Bentuk FGD gitu ya, focus group discussion gitu ya. Itu bila perlu mungkin audit. Nah, ini juga salah satu contoh ya bahwa identifikasi risiko itu bisa dilaksanakan dengan proaktif gitu ya. Benchmarking juga mungkin bisa gitu ya. Tetapi juga bisa dilakukan secara reaktif. Reaktif itu kan ada aksi, ada reaksi gitu ya. Ada aktif, ada reaktif gitu ya. Reaktif itu artinya identifikasi risiko itu ditemukan pada saat ada laporan insiden gitu ya. Hasil evaluasi apa? Mungkin pelayanan atau mungkin evaluasi rumah sakit atau mungkin apa gitu ya. Atau mungkin hasil RCA gitu. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang lain kemudian didapatkan data itu. Nah, itu artinya reaktif gitu ya. Jadi bukan dia tidak aktif tapi dia menerima saja gitu. Oke, slide berikutnya. Pertama adalah tentukan konteks, kedua adalah identifikasi risiko, yang ketiga proses berikutnya adalah analisis risiko. Gitu ya. Jadi kemarin teman-teman sudah mengidentifikasi risiko, nah risiko itu kemudian dianalisis. Gitu ya. Bagaimana cara menganalisisnya, Mas? Analisisnya adalah dengan apa? Dengan mengevaluasi besaran magnitudenya. Besaran dampaknya berapa, frekuensinya berapa. Sebenarnya kemarin juga sudah. Nanti kita akan coba bagikan lagi satu template gitu ya, template risk register gitu ya. Di situ nanti sudah
sudah include berkaitan dengan dampaknya, berkaitan dengan frekuensinya, gitu ya. Jadi kemarin yang teman-teman sudah lakukan identifikasi, nanti akan dilakukan lagi, dilihat lagi dampaknya seberapa besar. Nanti ada skalanya, gitu ya. Terus frekuensinya seberapa sering, gitu ya. Nah, proses analisis itu seperti itu, gitu ya. Teman-teman juga bisa melakukan analisis awal. Analisis awal tujuannya adalah untuk memberikan gambaran risiko yang ada. Jadi memang biasanya butuh bukan hanya satu orang ya, karena kalau satu orang subjektivitasnya cukup tinggi gitu ya. Makanya mungkin kalau teman-teman nanti mau melakukan proses analisis ini, kalau bisa ya mungkin ajak satu tim lah gitu di unit atau di ruangan masing-masing gitu, sehingga mengurangi subjektivitas ya, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Baik, setelah dilakukan proses, ini dampaknya berapa, frekuensinya berapa, nanti diurutkan risiko yang ada. Gitu ya. Terus mana-mana yang kemudian menjadi skala prioritas yang cukup signifikan untuk menimbulkan kerugian. Karena teman-teman sekalian, risiko itu tidak selalu berdampak buruk dan berat gitu ya. Kadang-kala kita punya risiko-risiko yang memang ya serap apalah gitu. Diamini, diterima gitu ya. Nanti pada saat kita melakukan proses penanganan risiko, nanti kita akan bahas detail berkaitan dengan itu. Gitu. Makanya dipilih-pilih mana yang high risk, mana yang low risk, mana yang high risk, low risk, medium risk gitu ya. Saya mau ngomong sedang risk ya, ternyata nggak boleh kayak gitu ya. Kalau ngomong bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia, bahasa Jawa semua lebih enak. Oke, slide berikutnya Mas. Oke, ini contoh ya. Contoh kita akan melakukan proses analisis berdasarkan frekuensi. Ya, jadi kalau 1 itu jarang. Ya, 2 itu sangat jarang. 2 itu jarang. 3 itu mungkin. Ya, di sebelah kanan ini ada definisinya. Sangat jarang itu artinya apa? Terjadi dalam lebih dari 5 tahun. Berarti 5 tahun gitu ya. Mengenai siji gitu ya. Nah, itu sangat jarang. Kalau jarang terjadi dalam 2 sampai 5 tahun. Ya. Ini kok setiap 3 tahun ada 1 gitu ya. Tahun ketiga ada 1. Nah, ini jarang gitu ya. Kalau mungkin waktunya lebih sempit, 1 sampai 2 tahun. Sering lebih tinggi lagi frekuensinya. Terdapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Setahun ini saja sudah berapa kali kejadian? Sudah sekian kali, Pak. Oh, berarti sering. Gitu ya. Yang kelima, ini sangat sering. Wah, ini enggak cuma bulan, Pak. Ini seminggu mesti ada yang kejadian. Berarti memang ini sangat sering. Gitu ya. Jadi skalanya poinnya itu 5 ya. Kenapa? Karena terlalu sering ya, frekuensinya tinggi. Baik, berikutnya kita lihat dari skor dampak atau severity levelnya. Ya. Ini teman-teman di rumah ya. Teman-teman di forum kira-kira bisa baca enggak ini? Ini memang saya sulit ya, karena definisinya terlalu banyak. Kalau kita rangkum satu-satu enggak ini. Slide-nya jadi banyak. Jadi kita jadikan satu gitu ya. Baik. Ini skor dampak ya. Skor dampak juga ada skalanya dari skala 1 sampai skala 5. Gitu. Nanti berkaitan dengan ini risk register nanti saya akan sampaikan detail pada saat kita membahas risk register. Nanti slide-nya ada sendiri. Oke, Mas Gilang, lanjutkan lagi. Baik. Kita akan potret identifikasi masalah itu, identifikasi risiko itu dari 2 hal ini, yaitu dampaknya dan frekuensinya. Gitu ya. Dampak berkaitan dengan penilaian dari seberapa parah bila risiko itu terjadi. Frekuensi itu berkaitan dengan seberapa sering ya penyebab risiko itu dapat terjadi. Jadi 2 hal itu, gitu ya. Dulu memang kita menggunakan satu perspektif lagi ya, berkaitan dengan detectability gitu ya. Cuman kalau kita lihat regulasi yang terbaru berkaitan dengan main risk, detectability tidak masuk di dalam regulasi tersebut. Jadi memang kita hilangkan gitu ya. Jadi kita potret dari 2 perspektif ini. Baik, slide berikutnya. Oke. Dari 2 inilah kemudian kita bisa buat flow chart gitu ya.
Yang sebelah sini itu berkaitan dengan dampak, yang ke bawah itu berkaitan dengan kemungkinan, gitu ya. Nanti irisan-irisannya itu berkaitan dengan jumlah skornya itu berapa, ya. Jadi kalau ada dua perspektif, berarti nanti kalau skalanya 1 sampai 5, 1 sampai 5, berarti total skor maksimal 25 gitu ya. Artinya kalau ada 25 itu artinya ya dia itu paling high risk gitu ya, risikonya paling tinggi gitu ya. Baik, slide berikutnya. Ya, langkah keempat. Tadi kita sudah melakukan analisis risiko. Langkah berikutnya adalah dari hasil analisis itu kemudian kita lakukan evaluasi. Apa yang kita lakukan pada saat proses evaluasi? Yang pertama, kita bandingkan risiko yang tadi sudah dihitung. Gitu ya. Apa bandingannya dengan apa? Kalau ada standarnya kita bandingkan dengan standar. Gitu ya. Kalau nggak ada standarnya ya berarti kita bandingkan dengan mungkin rumah sakit lain dan seterusnya. Gitu ya. Yang kedua, setelah kita coba bandingkan, yang berikutnya adalah membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang menentukan apakah risiko dan besaran risiko dapat diterima atau ditoleransi. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, ada kalanya memang risiko itu bisa kita toleransi, gitu ya. Kenapa? Itu nggak bisa Pak dihilangkan, gitu. Terus gimana? Ya memang, ya ini gelasnya itu ada di pinggir meja Pak. Ya sudah kalau gelasnya di pinggir meja ditengahkan, oh nggak bisa Pak. Memang gelas itu harus di pinggir meja, gitu. Itu ya, iya. Ya, berarti gimana caranya agar gelasnya itu, karena digeser nggak mungkin, agar bisa dikurangi gimana risikonya? Ya sudah gelasnya jangan pakai gelas kaca tapi gelas plastik gitu ya. Jadi kalau dia jatuh nggak pecah ini kan gitu ya. Jadi risiko itu ada kalanya memang ditoleransi gitu ya. Toleransi artinya ya sudah kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya segitu aja lah gitu. Artinya tidak terlalu signifikan errornya gitu ya. Itu. Dan nanti sangat berkaitan dengan selera risiko di masing-masing unit seperti apa. Oke, berikutnya. Evaluasi risiko juga nanti kita akan melihat seberapa penting gambaran risiko tersebut. Makanya tadi pada saat proses analisis kita akan nilai ya berdasarkan dampak dan frekuensinya. Pada saat evaluasi dari nilai-nilai itu nanti kita akan buatkan peringkatnya. Gitu. Nanti dari peringkat itulah kemudian muncul mana yang paling penting, mana yang paling prioritas, mana yang kerugiannya paling besar, dan kita nanti akan bisa melihat mana risiko yang kemudian harus kita tangani dalam waktu yang segera. Karena sekali lagi, ya mustahil ya rumah sakit itu nanti menangani seluruh risiko-risiko yang ada semuanya, nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena semuanya harus ada pilihan. Makanya nanti ada grading metriknya. Atau oleh karena itu nanti mana yang harus dilakukan skala prioritas untuk diselesaikan. Gitu. Baik, slide berikutnya. Oke, di proses evaluasi nanti kita akan bicara risk rankingnya berapa, prioritas risikonya apa. Kita bisa lihat dari perspektif cost benefit analysisnya. Dari kita bisa menganalisis biayanya berapa, gitu ya. Oh ini paling penting, kenapa? Ini high risk. Kenapa high risk? Iya, ini faktor kerugiannya sekali. Oke, kita laksanakan, kita selesaikan, gitu. Jadi itu di tahap evaluasi risiko. Oke, slide berikutnya. Ini contohnya ya. Oh, kalau merah itu sangat tinggi, artinya memang ini prioritas sudah diselesaikan. Terus bawahnya apa itu ya? Orange ya. Orange itu tinggi. Terus ada kuning, ada biru, ada hijau, gitu ya. Ini berdasarkan skala prioritas ya. Jadi warna-warna ini menunjukkan skala prioritas gitu. Artinya nanti kalau misalkan teman-teman setelah dihitung, wah ini kok levelnya 15 ke atas sih. Oh berarti sangat tinggi. Warnanya apa? Merah. Berarti ini teman-teman kalau bisa, ini harus segera diselesaikan. Gitu ya. Kalau misalkan, oh ini warnanya hijau, ya sudahlah. Kalau hijau sih saya kira nggak terlalu penting gitu ya. Resikonya diterima saja gitu ya. Kenapa? Ya karena warnanya hijau gitu ya. Baik, slide berikutnya. Oke, yang kelima. 5, bagaimana menangani risiko. Gitu ya. Tadi pertama berkaitan dengan konteks, kedua berkaitan dengan
identifikasi, yang ketiga berkaitan dengan analisis, yang keempat berkaitan dengan evaluasi, yang kelima berkaitan dengan bagaimana cara kita menangani risiko. Gitu ya. Oke, slide berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, risiko itu ya sekali lagi tidak semuanya harus ditangani ya. Tapi bagaimana cara kita menanganinya? Pertama, risiko itu bisa nggak dihindari, gitu ya. Oh kita hindari aja Pak risikonya, ya sudah gitu. Tahun depan itu kalau kita mau beli CT scan Pak, itu nanti kalau listriknya itu nggak kuat Pak, itu listriknya nanti akan bisa merusak CT scan-nya Pak. Oh gitu ya, iya. Kalau sering mati gitu ya, kan di Jepang kan kadang sering mati gitu listriknya. Dan kita nggak punya genset yang bagus, itu nanti CT scan bisa mati Pak. CT scan kan harganya miliaran. Ya, kalau mati gara-gara listriknya nggak bagus, itu resikonya tinggi sekali untuk rumah sakit. Oh, gitu ya. So harus bagaimana? Kita hindari aja Pak. Loh gimana cara menghindari? Ya jangan beli CT scan Pak. Oh iya ya gitu. Ya itu contohnya gitu ya. Jadi loh gimana? Kita butuh ya. Nah kalau kita butuh kita mitigasi. Gitu ya. Kalau memang CT scan itu harus, ya kita lakukan proses pencegahannya. Gitu. Oke. Berikutnya yang kedua, kalau memang dihindari nggak bisa, ya sudah kita kurangi. Apanya dikurangi Pak? Dikurangi resikonya. Oh bisa Pak? Bisa. Gitu ya. Risikonya dikurangi. Ya dikurangi dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Kalau memang potensinya adalah listrik mati, ya kita perlu buat genset ya. Sehingga kalau listrik mati, genset bisa mengcover. Terus risiko juga bisa dialihkan. Gitu ya. Dialihkan. Contohnya apa? Risiko yang dialihkan. Ya outsourcing lah, paling mudah gitu ya. Atau asuransi. Gitu ya. Asuransi itu salah satu contoh bahwa risiko itu dialihkan. Gitu ya. Terus nah ini, risiko juga bisa diterima. Gitu ya. Pak, ini kan resikonya tidak bisa dihindari, nggak bisa dikurangi, dialihkan, ya sudah diterima saja. Gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Ya ini berkaitan dengan proses penanganan risikonya bisa nggak kemudian dilakukan dari luar atau dari kita sendiri. Gitu ya. Baik, slide berikutnya. Langkah keenam adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan hasil dari proses-proses tadi itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang sekali lagi tidak mungkin kita bekerja sendiri, kita bekerja dalam sebuah tim. Oleh karena itu kita harus perlu komunikasikan hasil-hasil yang kita sampaikan, hasil-hasil proses analisis evaluasi tadi kepada orang-orang di sekitarnya sehingga kita bisa menangani risiko itu dengan cara yang terbaik. Oke, slide berikutnya. Oke, langkah ke-7 kita lakukan proses pemantauan ya, dan kita lakukan telaah ulang ya, monitoring dan evaluasi gitu ya, dan kita buatkan laporannya ya, ada laporan, ada risk register, ada PDCA-nya dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Nah ini risk register ya, risk register itu nanti ada template-nya ya, nanti kita akan share ke teman-teman bagaimana cara mengisi template-nya. Oke, slide berikutnya. Ini contoh ya, contoh risk register yang sudah jadi atau sudah diisi. Ini risk register corporate ya, artinya rumah sakit ya, bukan unit gitu ya, bukan instalasi gitu ya. Jadi coverage-nya itu memang lebih luas. Oke, slide berikutnya. Ya, ini rangkuman saja ya, rangkuman dari risk manajemen risiko itu, prosesnya gitu ya. Jadi saya kira sudah saya jelaskan detail di depan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa ditangkap secara lebih baik. Oke, slide berikutnya. Ya, ini ada satu pameo ya teman-teman sekalian, bahwa paling berisiko adalah ketika tidak merasa bahwa dia itu sebenarnya memiliki risiko. Ini fatal gitu ya. Ya, jadi orang itu paling berisiko ketika dia merasa bahwa sebenarnya dia tidak memiliki risiko. Padahal risiko itu pasti ada dan melekat pada diri kita semuanya. Kita semuanya berisiko. Oke, lanjut. Oke, thank you. Pada teman-teman semuanya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
sebenarnya ada satu lagi template ya yang nanti kita akan bahas. Tapi sebenarnya nanti kita akan break dulu sebentar, waktu dan tepat saya kembalikan ke Mbak Dias. Silakan Mbak Dias. Materi selesai ya? Oke, para peserta, telah kita simak materi yang disampaikan oleh Bapak Gusmanto APT. Selanjutnya akan ada penugasan mengenai analisa dan evaluasi manajemen resiko yang kembali akan disampaikan oleh Bapak Gusmanto lagi. Kepada Pak Gusmanto, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Dias atas waktunya. Baik teman-teman sekalian, ternyata kita sudah berada di penghujung acara gitu ya pada kesempatan hari kedua ini. Baik, di sesi ini ya mohon izin kami akan memberikan tugas kembali gitu ya. Sebenarnya tugasnya ini adalah satu rangkaian gitu ya dengan tugas yang kemarin gitu. Kemarin teman-teman kita sudah minta untuk menyusun identifikasi resiko gitu ya. Template-nya juga sudah ada gitu. Nah, hari ini kami akan minta teman-teman sekalian untuk melakukan risk register, menyusun risk register. Dari mana? Dari resiko yang kemarin teman-teman susun. Jadi template-nya kemarin sudah sudah ada di depan ini. Nanti kalau teman-teman belum ada, nanti kita akan share di grup masing-masing gitu ya. Jadi kemarin kita membahas berkaitan dengan kegiatannya apa, tujuan kegiatannya apa, terus kemudian kode risiko saya kira nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus pernyataan risikonya apa, terus sebabnya apa, kan gitu ya. Terus UC itu maksudnya dia controllable atau tidak terkontrol gitu ya. Dan nanti teman-teman juga nanti bisa ngisi. Terus nanti dampaknya apa, kan gitu ya. Kemarin sampai di situ, gitu ya. Nah, di tugas kali ini teman-teman diminta untuk melanjutkan, gitu ya. Setelah teman-teman sudah mengidentifikasi, oh dampaknya ini, gitu ya. Nah, terus nanti silakan dilanjutkan di kolom-kolom berikutnya. Ini bisa digedein lagi nggak ya, Mas? Oke, baik. Nanti teman-teman bisa melihat di slide berikutnya, di kolom sebelah kanannya. Nah, apa yang di kolom sebelah kanan? Kolom sebelah kanan itu berisi terkait dengan ada usaha enggak gitu untuk melakukan apa semacam perbaikan yang dilakukan. Gitu ya. Itu ada ureannya. Ureannya apa? Usahanya apa? Gitu ya. Terus kemudian ada kolom berikutnya desain. Desainnya ini ada tulisan AT gitu ya. Desain barunya ada apa tidak? Gitu ya. Oh, ini ada desain baru kok gitu ya. Oh, kalau ada tulis saja contreng gitu ya. Centang gitu ya. Kalau tidak ada juga ya centang aja gitu ya. Terus berikutnya hasilnya efektif dan tidak gitu ya. Ya kalau tidak efektif ya tulis, kalau efektif ya tulis gitu ya. Centang maksudnya. Itu. Baru nanti berikutnya adalah berapa dampaknya, berapa frekuensinya, terus perkaliannya berapa, tingkat resikonya maksudnya,
terus peringkatnya berapa, terus siapa pemiliknya, gitu ya. Teman-teman nanti bisa melihat bagaimana cara mengisi risk register ini. Saya kira nanti di bawah itu ada keterangan ya, cara mengisi tabel analisis risiko di atas. Ini di bawah itu ada, gitu ya, keterangan-keterangannya. Nah ini keterangan-keterangannya seperti ini. Jadi kolom 1 diisi nomor urut, gitu ya. Kolom 2 diisi nama kegiatan utamanya apa. Kolom ketiga diisi dengan tujuan kegiatannya apa. Keempat diisi kode. Ini kode nggak usah diisi, nggak apa-apa gitu ya. Yang kelima diisi pernyataan risikonya apa. Kemarin saya sudah coba contohkan ya, tertusuk jarum kalau nggak salah kemarin gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa baca terus sampai ke bawah gitu ya. Sampai di poin nomor 19, di kolom nomor 19, siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Nah itu namanya pemilik risiko. Gitu ya. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian penugasan untuk siang hari ini. Dan ini sekaligus juga nanti menutup IHT pada siang hari ini. Dan kami meminta teman-teman semuanya, jadi proses identifikasi dan risk register ini nanti teman-teman bisa setorkan kepada kami pada tanggal 15 Desember, gitu ya, 15 Desember 2020, gitu. Mungkin ini sekali lagi teman-teman sekalian, akhir dari IHT di hari kedua ini, kami menyampaikan apresiasi, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini bisa membawa kebaikan, ya, minimal menambah ilmu sehingga nanti bisa menambah mutu rumah sakit ke depan, menjadikan kita orang-orang yang sadar akan risiko dan mampu menyelesaikan risiko itu dengan baik. Atas nama teman-teman panitia, kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Afikum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.